Oke, berarti kalau dari Bang Badar sendiri ada pengalaman apa sih setelah Pilpres kemarin itu sehingga ingin bergerak bersama dengan komunitas Jogpro 2024 mengusung Pak Jokowi Prabowo ini? Ya, itu Mbak, tapi yang paling kita tahu dan sadari lah, istilah cebong dan kampret, saya tuh udah nggak mau ada lagi lah ya. Halo Sobat Jogpro 2024, setelah kemarin kita sudah diskusi bersama dengan Ketua Jogpro 2024. Nah kali ini gak kalah penting nih, kita mau ngobrol bareng bersama dengan Pak Bambang Darmanto atau biasa disebut atau akrab disapa dengan Bang Badar. Betul ya Bang ya? Betul Mbak Kani. Oke, nih Bang Badar apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Meskipun di kala pandemi gini, gimana nih kondisi kesehatannya, kemudian juga aktivitasnya ini seperti apa ini Bang Badar nih? Alhamdulillah saat ini sih sehat walafiat Mbak, keluarga juga. Ya semoga sih harapan saya pandemi ini cepat berlalu ya untuk Indonesia terutama. Oke, Bang Badar, ini kita pengen mengulik lebih dalam nih mengenai Bang Badar dan juga komunitas Bang Badar nih yang sudah memang ini Bang Badar sebagai koordinator regional DKI Jakarta Jogpro 2024 gitu bener ya Bang? Betul, ya? betul. Nah ini apakah memang sudah deklarasikah atau belum? Ini mungkin bisa bercerita bersama kami nih seperti apa mungkin? Deklarasi kami masih mempersiapkan Mbak Kani, karena juga kita di sini memang komunitas ya, relawan, di mana juga saya berharap sih dari arus bawah yang memang setuju dengan ide gagasan Jogpro 2024 ini untuk menyuarakan gagasan kita gitu. Jadi kita masih on progress ya, masih berjalan gitu. Berarti sejauh ini sudah terkumpul berapa anggota gitu yang sudah tergabung dalam chapter Jakarta atau bagian dari DKI Jakarta ini? Untuk regional Jakarta, kalau kita lihat sendiri ya di WhatsApp group, kita ada WhatsApp group itu alhamdulillah ratusan ya. Ratusan, sedangkan saya juga ada untuk WhatsApp group tuh selain regional DKI Jakarta provinsi juga ada WhatsApp group chapter-chapter di DKI, karena kan DKI itu ada dari 5 kota madya ya, utara, selatan, pusat, timur, barat, dan 1 kabupaten Kepulauan Seribu. Itu ada beberapa anggota, jadi ya sekitar saya bilang ratusan untuk yang ada di WhatsApp group. Oke, nah berarti kalau boleh tahu lagi nih Bang Badar, sudah sejak kapan sih bergabung menjadi bagian dari simpatisan Jogpro 2024 untuk Bang Badar sendiri? Iya, ini entah kebetulan atau enggak ya Mbak Kani, atau emang udah semesta mendukung. Kebetulan saya itu mulai bergabung itu bertepatan dengan ulang tahun saya, itu tanggal 27 Juni. Jadi bisa dibilang ya sekitar sebulanan lah dari sekarang gitu. Itu Mbak. Jadi tertariknya tuh karena apa ini? Motivasinya apa nih ingin menjadi bagian dari komunitas Jogpro 2024? Bagi saya pribadi, adanya Jogpro 2024 ini itu menjawab kegalauan saya yang melihat 2 pesta besar kita, Pilpres 2 kali itu yang saya lihat apa ya, agak mencemaskan juga ya Mbak Kani ya, karena begitu dahsyatnya terutama di bawah, sampai kita dengar juga jangankan istilahnya para pendukung itu ya, ada cebong dan kampret, itu sangat mencemaskan lah. Saya galau untuk gitu. Apalagi juga dari satu keluarga pun bisa terpecah hanya gara-gara pilihan berbeda gitu. Makanya dengan adanya Jogpro ini yang menggabungkan 2 tokoh nasional kita, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu benar-benar menjawab kegalauan saya tersebut. Seperti itu. Oke, nah tadi kan juga sudah dijelaskan bahwa memang di chapter Jakarta, regional Jakarta kan terdiri dari 5 wilayah seperti itu ya. Kurang lebih udah berapa sih total pesertanya, dan juga bagaimana Pak Badar ini bisa mengumpulkan anggota ataupun orang-orang yang akan tergabung di komunitas di chapter Jakarta? Oke. Awalnya tuh memang saya mungkin bisa dibilang melihat acara TV ya waktu itu ya, di mana di situ ada Pak Muhammad Kodari yang menyampaikan gagasannya di salah satu televisi swasta, dan situ ternyata
beliau men-share nomor telepon dan WhatsApp yang bisa dihubungi. Saya bisa dibilang karena saya akhir Juni saat saya udah masuk ke WhatsApp grup itu sudah banyak antusias yang pastinya itu dari kemauan para simpatisan masyarakat sendiri yang ingin bergabung. Di situ saya coba melihat sejauh mana partisipasi mereka untuk bisa kami ajak untuk bergabung di dalam struktur organisasi tersebut. Oke, berarti kalau dari Bang Badar sendiri ada pengalaman apa sih setelah Pilpres kemarin itu sehingga ingin bergerak bersama dengan komunitas Jogpro 2024 mengusung Pak Jokowi Prabowo ini? Ya, itu Mbak, yang paling kita tahu dan sadari lah, istilah cebong dan kampret, saya tuh udah nggak mau ada lagi lah ya. Karena itu benar-benar, apalagi kebetulan saya emang wong cilik yang di bawah, yang kehidupannya juga berbaur dengan masyarakat. Di sana tuh ada berasa banget gitu gontok-gontokannya gitu. Jadi itu yang buat saya kemarin juga miris, ngeri jangan sampai nih untuk yang ketiga kalinya setelah berturut-turut ya, mungkin agar tidak terjadi polarisasi ekstrim dalam Pilpres ke depan gitu. Harapannya Indonesia aman, damai, dan insya Allah ke depan bisa sejahtera. Oke, artinya kalau dari perjalanan Bang Badar pada saat Pilpres kemarin, itu berarti Bang Badar ini mendukung siapa gitu, atau mungkin mengarah kepada Pak Jokowi kah, atau ke Pak Prabowo kah, atau seperti apa ini? Terus terang saya awalnya itu tidak ikut politik praktis. Saya benar-benar orang yang bilang awam ya, tidak menjadi salah satu atau anggota partai politik apapun, organ-organ pemenangan untuk Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Ya kalau boleh jujur memang saya milih Pak Jokowi dari 2014 dan 2019 karena saya lihat memang beliau bisa memimpin Indonesia yang majemuk ini. Oke, ini kan menuju 2024 yang kurang lebih masih 2 tahun lagi. Nah, ini kan memang mengusungnya Pak Jokowi Prabowo untuk 2024 tentunya akan berkaitan dengan amandemen Undang-Undang 1945 yang masih gencar diperbincangkan, bahkan hingga dimulai hari ini diperbincangkan oleh berbagai macam pihak seperti itu. Nah, kalau di Bang Badar sendiri, seberapa yakin sih nanti berkaitan dengan amandemen Undang-Undang 45 akan bisa terlaksana, itu seperti apa? Insya Allah Mbak, karena seperti yang juga disampaikan oleh pimpinan Dewan kita sendiri bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan kitab suci ya, dalam artian itu suatu hal yang memungkinkan untuk diamandemen. Dan perjalanan sejarah sejak reformasi, seingat saya, tolong dikoreksi kalau mungkin saya salah, itu sudah terjadi 4 kali amandemen ya. Diawali dengan tahun 98 awal reformasi, yang saya ingat, terus di sidang umum MPR tahun 2000 dan 2001 itu udah ada amandemen. Jadi di sini, apalagi kalau memang melalui komunitas Jogpro ini yang memang benar-benar masyarakat yang menginginkan. Insya Allah karena istilahnya sahnya amandemen itu tentunya atas keinginan masyarakat yang tentunya akan dibawa ke anggota dewan elit politik lainnya. Oke, ini berkaitan dengan chapter regional Jakarta. Tadi kan Bang Badar menyatakan bahwa memang sudah terkumpul anggotanya di sejumlah wilayah DKI Jakarta, di 5 wilayah. Memang belum dideklarasikan seperti itu. Nah, lantas apa sih agenda terdekat dari komunitas Jogpro 2024 dari regional DKI Jakarta yang Bang Badar pimpin ini? Ya, tentunya target ke depan yang terdekat ya pasti kita deklarasi ya Mbak. Dan memang kita belum deklarasi saat ini. Karena masih memang istilahnya kondisi pandemi juga yang tidak ya terus terang juga agak kita juga harus patuhi ya protokol kesehatan. Selama ini kita coba paling berhubungan melalui virtual, WhatsApp atau Zoom meeting seperti itu. Jadi insya Allah harapan saya sih di bulan ini atau setidaknya awal September kita udah bisa deklarasi untuk DKI. Oke, berarti bentar lagi ya akan deklarasi ya Bang ya, chapter Jakarta ya. Oke, baik. Nah, selain dukungan nih untuk mendukung Jokowi Prabowo untuk 2024, ada nggak sih Bang kegiatan lain yang dilakukan oleh simpatisan Jogpro
saat ini di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia seperti itu, adakah bantuan mungkin yang diberikan ke masyarakat dari tim Jokpro 2024? Ya, untuk regional DKI kita memang merencanakan insya Allah berjalan. Kita ingin istilahnya mungkin berbuat sedikit sesuatu yang bisa setidaknya membantu masyarakat dalam kondisi pandemi ini. Kita berencana untuk menyediakan semacam mungkin makan siang ya Mbak Kani, yang insya Allah tuh kita mungkin tiap hari akan menyediakan sekitar ya ratusan nasi kotak yang sudah lengkap dengan lauk pauknya, yang akan kita distribusikan ke 5 wilayah DKI Jakarta. Seperti itu Mbak Kani. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana dalam waktu dekat. Oke, artinya targetnya ke mana aja nih Pak? Kan distribusi 5 wilayah, maksudnya target pembagian nasi kotak tersebut kepada siapa? Oke, ya karena kondisi pandemi saat ini yang kita tentunya akan lebih mengutamakan itu orang yang seperti yang sedang isoman di rumah, juga orang yang membutuhkan, yang istilahnya terdampak lah langsung dari adanya pandemi yang sudah hampir 2 tahun ini ya. Tentunya masyarakat kan butuh sesuatu yang walaupun kecil, insya Allah ini berkah dan bisa menjadi kita bisa berbuatlah sedikit untuk masyarakat, khususnya warga DKI dan tentunya kedepannya untuk Indonesia. Jadi 5 wilayah ini tentunya yang ada di DKI, dari mulai Jakarta Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Pusat. Seperti itu Mbak Kani. Oke, baik nih Bang Badar, seru banget perjalanan perpolitikannya dari Pilpres lalu, kemudian juga beranjak kemudian membentuk komunitas Jokowi Prabowo chapter regional DKI Jakarta dan akan segera melaksanakan deklarasi dalam waktu dekat ini, seperti itu ya. Nah, itu tadi Sobat Jokpro perbincangan kami bersama dengan Bang Badar selaku koordinator regional DKI Jakarta Jokpro 2024. Ternyata ini sangat menarik sekali ya Bang ya. Tentunya harapannya mungkin terakhir boleh disampaikan kepada kami gitu untuk Jokpro 2024 dari chapter regional DKI Jakarta, seperti apa dari Bang Badar? Ya harapannya ialah saya juga menghimbau buat warga DKI Jakarta yang tentunya punya satu pandangan, ide dan gagasan yang sesuai dengan visi misi Jokpro ini untuk bergabung ke komunitas Jokpro 2024 yang ingin memasangkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo untuk Indonesia damai, aman, dan sejahtera. Persatuan Indonesia. Amin. Semoga ini dapat terlaksana dengan lancar dan juga tercapai ya Bang, visi misinya ini. Terima kasih banyak Bang Badar sudah bergabung dengan kami dalam Ngobrol Bareng. Nah, itu tadi Sobat Jokpro, perbincangan seru kami bersama dengan Bang Badar selaku Koordinator Regional DKI Jakarta Jokpro 2024. Saya Kani Dwi Haryani, pamit undur diri, sampai jumpa di Ngobrol Bareng episode berikutnya.